Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun menu seimbang ala chef untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Hikmah Al-Maun, dengan NPM terakhir 035 kelas biologi 3. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama mengenai data hasil pengamatan. Nah, tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Dan ini adalah tabelnya. Ini ada makanan pokok ya teman-teman. Ada nasi, telur ceplok, ayam goreng, tahu, bayam, pisang, susu kedelai, jeruk, dan biskuit kering atau kue kering. Nah, ini untuk kalori, karbohidrat, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, B, dan Ca sudah tertera di tabel ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke analisis hasil data pengamatan. Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis berapa kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Di sini saya menggunakan data diri saya sendiri, Hikmah Al-Maun, usia 20 tahun, berat badan 60 kg, tingginya 168 cm, untuk aktivitas sehari-hari aktivitas ringan dan jarang berolahraga. Kemudian untuk penghitungannya ya teman-teman, untuk penghitungannya menggunakan rumus Harris-Benedict, kita akan mencari BMR-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya 6,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ideal dalam kilogram ditambah 5 kali usia per tahun. Nah, ini ditemukan hasil 928,5 kkl. Kemudian kita mencari TEA-nya dengan rumus BMR dikali faktor aktivitas. Nah, ini BMR-nya 928,5 dikali 1,3 karena aktivitasnya sangat sedang dan jarang berolahraga, ditemukan hasil 1,207. Kemudian untuk mencari TEF-nya itu 10% dikali 1,207 ditemukan hasil 120,705. Dan yang terakhir untuk mencari TEE-nya dijumlah semuanya dari BMR tambah TEA tambah TEF, dan ini ditemukan hasil 1050,412 kkal. Nah, oleh karena itu untuk menu sarapannya itu untuk sarapan menggunakan nasi putih, telur ceplok, susu kedelai, jeruk, kue kering, minumnya air putih, dan makan siang ada nasi putih tetap sebagai bahan pokok, ada ayam goreng, tahu, bayam, dan air putih. Untuk menu makan malamnya ada nasi putih, buahnya menggunakan pisang, lauknya ikan, dan tetap untuk minumnya air putih. Lanjut ke analisis yang selanjutnya, yaitu apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan. Tentu tidak sama ya teman-teman, karena kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda tergantung dari aktivitasnya. Semakin berat dan banyak aktivitas, maka kebutuhan kalorinya juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas, sehingga banyak energi yang keluar harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula. Aktivitas fisik yang membuat kebutuhan kalori bertambah akan mempertinggi nilai kebutuhan kalori total kita. Sementara itu, faktor koreksi ada usia, kemudian ada metabolisme kita juga mempengaruhi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, di sini gizi seimbang berarti mengandung beragam nutrisi dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan
tanpa menghilangkan jenis nutrisinya tertentu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan asupan bergizi yang seimbang sangatlah penting karena untuk membuat tubuh fit dan terhindar dari beragam penyakit. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, jadi harus seimbang ya teman-teman, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan. Nah, ini ada beberapa langkah yang dapat kita ambil ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengatur jadwal makan. Nah, biasanya kan 1 hari 3 kali. Nah, itu masih dalam batas normal dan wajar. Kita harus mengatur itu. Kemudian semua makan tetap dibutuhkan oleh tubuh kita, jadi kita perlu mengatur porsinya dengan baik. Nah, ini kita nggak boleh makan terlalu banyak dan juga terlalu sedikit, harus seimbang ya. Kemudian melakukan aktivitas yang membakar kalori seperti olahraga. Nah, olahraga ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun ya, bisa lari pagi, jogging dan sebagainya. Lanjut, ada memperhatikan jenis-jenis makanan yang ingin dikonsumsi. Nah, ini juga penting karena beberapa makanan tertentu mengakibatkan diabetes, kemudian obesitas dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir, mengurangi konsumsi gula atau bahan makanan atau minuman yang terlalu manis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa makanan dapat mengakibatkan obesitas, diabetes dan sebagainya yang kurang baik ya untuk tubuh kita. Kemudian ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan dan pekerjaan. Nah, untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, makanan yang bergizi tidak harus mahal ya teman-teman, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidup meskipun terbatas. Jadi nggak ada alasan meskipun dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang. Nah, kemudian kita sampai di pembahasan terakhir yaitu tentang kesimpulan ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.